Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan, limpahan, hidayah serta waktu yang bisa kita luangkan untuk menghadiri majelis yang barokah ini. Meskipun banyak dari jamaah kita, bahkan saya sendiri, hari-hari ini adalah hari yang kurang baik bagi badan. Karena mungkin pancaroba, sehingga penyakit ini mudah menyerang kepada kita. Kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang lagi sakit pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga bisa menghadiri majelis yang barokah di masjid ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, yaitu di 3 ayat yang saya ambil pada pagi hari ini, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 66. Ya. Surat ini adalah surat latar belakangnya yang diturunkan di Madinah dan erat hubungannya dengan ujian yang sedang terjadi pada kaum muslimin di saat Madinah itu menata. Jadi Rasulullah itu ketika menjadi imam atau khalifah di Madinah, itu langkah awal menata kehidupan masyarakat Madinah, negara Madinah, ya. Di saat itu koalisi dari orang-orang kafir Quraisy itu sedang kuat-kuatnya dengan kabilah-kabilah Yahudi yang benci kepada Islam serta orang-orang munafik, ya. Jadi orang munafik ini merongrong kebencian terhadap Islam itu, tapi mereka itu hidupnya di Madinah, ya. Zahirnya Muslim, ya. Zahirnya Muslim. Bahkan mereka itu sampai membuat masjid tandingan, ya. Nanti yang dinamakan dengan Masjid Dziror, ya, yang membuat fitnah kepada kaum muslimin, ya. Itu lebih berbahaya, ya. Orang munafik ini kenapa sampai Allah posisikan di dalam neraka jahim itu di posisi yang dasar-dasarnya neraka, ya. Karena mereka itu sebetulnya benci kepada Islam, tetapi tidak ditampakkan. Tetapi ada ciri-cirinya nanti, banyak sekali. Dan saya akan menjelaskan di sini sebuah kesumuliaan Islam, kesempurnaan Islam sebagai syariat, ya. Sebagaimana yang kemarin dijelaskan oleh Syekhuna Ustadz Ruhiyat berkenaan dengan begitu hebatnya Al-Quran itu, ya. Jadi tidak ada kitab sehebat Al-Quran. Dan mukjizat terbesar Rasul itu ada Al-Quran. Dan mukjizat itu sampai bisa kita rasakan hari ini, ya. Salah satu kehebatannya
yaitu menceritakan hal-hal yang akan terjadi nanti, ya. Belum terjadi memang hari ini, ya, di dunia. Tapi nanti akan terjadi ketika manusia itu dihadapkan di persidangannya Allah, ya. Dan ayat yang yang dinukil oleh saya itu nanti ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan, ya. Bukan urusannya kita tahun 2024, ya, bukan. Tapi kalau kita paham akan hal ini, maka kita akan hati-hati, ya. Yaitu di ayat 66 Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, ya. Jadi ini keadaan orang-orang yang sudah tervonis masuk neraka, ya. Allah menyampaikan keadaannya. Jadi nanti para penghuni jahanam itu wajahnya dipanggang di api neraka, bayangkan. Dibolak-balik ibarat panggangan sate atau ayam bakar. Tetapi begitu pedihnya, ya, siksaan itu. Kata mereka ketika mereka itu dibakar itu, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Ini penyesalan para penghuni neraka jahanam. Wahai dahulu, ya, ketika kami di dunia, kami mau diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu lebih baik. Tetapi kenapa kok kami itu dulu merasa bahwa ide-ide kepala kami itu lebih baik daripada syariat Allah. Ya. Jadi terkadang manusia itu sombong, ya. Merasa hebat, bahkan merasa hebat daripada Tuhannya dan Rasulnya. Sehingga ketika ditawarkan konsep Quran dan Sunnah, ditolak. Ya. Bahkan yang bergelar sarjana keagamaan pun. Ya. Lanjut ke ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila, kata mereka. Ya, lanjut perkataan mereka, dan mereka berkata, ya, jadi ya Rob kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Coba bayangkan. Ini sudah Allah firmankan 1400-an tahun yang lalu. Ya. Rahasianya itu sudah dibuka. Ya. Jadi para penghuni neraka jahanam itu menyesal. Ya. Lah, kenapa kok kami itu mengikuti pemimpin dan pembesar kami yang jelas-jelas mengajak tidak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi mereka tidak menggunakan akal sehat dan hati nuraninya. Ya. Tetapi menggunakan hawa nafsunya. Bahkan terkadang mereka ketika diajak kepada fanatik golongan ta'assub hizbiyah, mereka mau. Ketika mereka diajak oleh Allah untuk bersatu, menegakkan sebuah kalimat la ilaha illallah, mereka malah tidak mau. Mereka malah taat kepada pemimpin pembesar mereka. Lanjut di ayat 68. Rabbana atihim di'afaini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Kata mereka berdoa,
Ya Rob kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi akhirnya para pengikut pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul ini kemudian berdoa. Kalau begitu ya Allah, laknatlah mereka, laknatnya para pemimpin-pemimpin kami itu yang telah menyesatkan kami. Dengan azab yang pedih, dengan laknat yang 2 kali lipat. Kesimpulannya, sesungguhnya kalau kita tarik benang merah yang kemudian kita mengikuti penafsiran para ulama, dijelaskan ini adalah beberapa ayat ya, yang mengingatkan kaum beriman, orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ya. Kenapa di surat An-Nisa itu ya, kemudian ada ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ya. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak ada tawar-menawar. Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu tidak ada tawar-menawar. Baru kalau taat kepada pemimpin kalian, ada attention-nya. Kalau biasanya Ustadz Ruhiyat itu kan penjelasannya mesti ada campuran bahasa asing ya, karena beliau memang mahir di bidang itu. Attention-nya itu kalau pemimpin kalian itu taat kepada Allah dan Rasul, baru kalian taat ya. Kalau tidak, oh jangan. Ya. Ini catatannya ya. Jadi meskipun dia itu komandan kalian ya, seperti yang terjadi sekarang, yang persidangannya live di media-media, ketika menyuruh kalian untuk berbuat keharaman misalnya, sampai disuruh membunuh rekan kalian sendiri, maka jangan taat. Ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh oleh pemimpin kita, direktur kita, kepala dinas kita untuk berbuat suatu keharaman, misal di kantor diajak kong kali kong masalah korupsi. Ya. Kalau kita tegas kepada ayat tadi, maka kita harus tolak. Ya. Nanti kalau kita tidak tolak, ya kejadian dengan 3 ayat tadi. Ketika kita dibolak-balikkan wajah kita itu di neraka jahanam, dipanggang di api neraka. Karena kita tidak taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi, khususnya keluarga saya dan para jamaah, untuk mengambil hikmah yang besar dari ayat-ayat Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.